Halo guys, welcome to our podcast. Perkenalkan kami podcast 12-8. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada kelas 12 IPS 1, yaitu Mifu, dengan saya sendiri Tasya, Hilda dan Vito. Dan juga di kelas 12 IPS 2 ada Angel dan Andreas. Jadi, di podcast ini kami akan membahas seputar tentang budaya damai. Semoga kalian menikmati podcast kami ya. Enjoy! Nah, pada masa pandemi ini pasti banyak sekali jualan barang dan jasa, terutama toko-toko online nih. Nah, dalam menjual barang dan jasa pasti terdapat suatu promosi. Mungkin Hilda bisa menjelaskan apa sih pengertian dari promosi? Promosi adalah upaya untuk memberitahukan suatu produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli dan mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Oh begitu ya, benar juga ya, promosi sangat dibutuhkan terutama yang baru memulai di masa pandemi ini. Kalau boleh tahu apa aja sih tujuan dari promosi ini? Jadi, tujuan promosi itu untuk mendapatkan konsumen baru, menginformasikan produk kepada calon konsumen yang potensial, dan untuk menaikkan penjualan dan laba itu adalah tujuan dari promosi. Salah satu contohnya dengan menawarkan suatu produk dengan buy one get one. Nah, iya benar sekali. Jika kita ingin mempromosikan suatu usaha, kita harus mempelajari tujuannya dahulu, baru kita memulai usahanya. Selain itu, apakah ada hal lain yang bisa dilakukan? Ada, yaitu membaca buku, lalu kita juga bisa meresensi buku tersebut sehingga kita lebih mengerti tentang buku tersebut. Mungkin Angel bisa menjelaskan maksud dari resensi? Jadi, maksud dari resensi itu, kita memberikan penilaian terhadap karya yang kita baca, sehingga kita dapat mengulas kembali secara singkat buku yang kita baca. Oh, jadi itu ya maksud dari resensi. Terus apa sih bedanya buku fiksi dan non-fiksi? Buku fisik itu dituliskan berdasarkan imajinasi, sehingga isi dari jenis buku ini lebih banyak berupa cerita yang menghibur dan membangkitkan emosi, sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang dituliskan berdasarkan kenyataan. Oh, begitu ya. Sekarang aku lebih paham perbedaan antara fiksi dan non-fiksi. Ngomong-ngomong, kalian tahu kan tentang Perang Dingin? Kira-kira apa ya penyebab Perang Dingin? Ada beberapa faktor penyebab Perang Dingin. Yang pertama adalah munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya karena memenangkan Perang Dunia Kedua. Berikutnya, munculnya Uni Soviet sebagai negara adidaya karena membebaskan Eropa Timur dari Nazi Jerman. Perbedaan ideologi yang dianut oleh Amerika Serikat yaitu demokrasi dan Uni Soviet yaitu komunisme. Perang dingin berakhir secara tidak mudah nih. Pasti, kira-kira proses berakhirnya perang dingin gimana ya? Perang Dingin sendiri berakhir dengan adanya beberapa perjanjian, di antaranya adanya perjanjian mengenai nuklir, mengenai pembatasan persenjataan strategis, mengenai pembatasan persenjataan perang, dan yang terakhir tentara Uni Soviet ditarik mundur dan runtuhnya Uni Soviet. Lalu, apakah Perang Dingin sama dengan ketimpangan sosial? Bisa dikatakan sama. Jadi, ketimpangan sosial adalah kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya yang memiliki status yang rendah maupun tinggi. Jadi bisa dikatakan mirip atau tidak ya? Kalau sebelumnya Vito mengatakan persamaannya, kalau perbedaannya gimana ya? Perbedaannya, Perang Dingin ini berkonteks secara internasional, sedangkan ketimpangan sosial ini bersifat nasional saja. Oh, jadi itu ya perbedaan sama persamaannya. Pasti pada masa itu ada pertentangan nilai-nilai keagamaan ya. Ada nggak sih nilai-nilai yang dapat diperjuangkan dalam kaitannya dengan ketimpangan sosial dan konflik zaman dahulu dan sekarang? Ada dong, Hil. Nilai-nilai itu adalah nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan juga keutuhan cipta. Keadilan artinya memberi kepada setiap orang yang menjadi haknya. Misalnya, hak untuk hidup yang wajar. Yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran itu berarti kesamaan antara kata hati dan kata yang diucapkan dan sikap serta perbuatan nyata. Kebenaran berarti hal yang sungguh-sungguh benar. Karena itu, kebenaran berkaitan erat dengan kejujuran. Orang yang jujur berarti orang yang bertindak atas dasar kebenaran.
Perdamaian tidak mungkin tercipta selama orang tidak merendahkan orang lain dan saling menuding kesalahan pada orang lain. Nah, kalau ngomongin soal perdamaian, di masa pandemi ini, berita angka kematian semakin meningkat tiap harinya. Masih banyak orang yang acuh tak acuh terhadap ajakan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan yang sebenarnya hal itu sangat mudah untuk dilakukan guna mencegah penularan virus COVID-19. Padahal kan kalau hal ini dilakukan oleh setiap kita sebagai warga negara yang baik, tentunya akan menciptakan suasana yang kondusif dan bisa mewujudkan perdamaian di tengah pandemi. Wah, sangat detail ya. Tapi memang kita sebagai warga Indonesia harus menjaga kesehatan. Lalu saya tertarik nih dengan yang dibahas oleh Jenis barusan, yaitu tentang berita angka kematian yang semakin meningkat akibat virus COVID-19. Nah, itu yang membuat saya tertarik dengan teks berita. So, is it okay to explain about the social function, text structure, and linguistic element of a news text? Okay, let me explain to you about the social function first. So, social function of a news item is to inform about an event that is important and worthy of being made news to the general public. And the second is news articles. So, news articles are written in a structure known as the inverted pyramid. In the inverted pyramid format, the most newsworthy information goes at the beginning of the story, and the least newsworthy information goes at the end. And the last one is news item text. So, news item text is a written public information of which the purpose is to inform readers about events of the day which are considered newsworthy or important. Basically, a news item text answers the 5W and 1H question: what, who, when, where, why, and how relating to the newsworthy. Oh, okay, I get it, but now I'm curious about the difference between written and spoken news text. So, oral language or spoken news story is designed to be listened to and to sound conversational, which means that word choice must be more simple, more informal, and more repetitive. Written news story uses a larger vocabulary and is more formal. Oke guys, jadi itu ya penjelasan tentang budaya damai di kehidupan masa kini maupun masa lampau. Kami berharap penjelasan dari kami dapat terdengar jelas dan benar ya. Jika ada kesalahan dari perkataan kami atau pembahasan kami mohon maaf dan kalian sebagai audiens dapat memberikan kritik ya. Sekian dari kami, terima kasih.